Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Senang sekali saya Putri Windasari dan juga Vena Kintan menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Vena, gimana Idul Adhanya? Udah makan sate kambing? Pasti, daging sudah makan. Ini masih suasananya masih kerasa ya, karena masih tanggal merah, masih libur. Nanti kita akan hadirkan juga informasi-informasi seputar wisata liburan ya, mungkin yang bisa jadi rekomendasi. Ya, karena masih cuti bersama ya hari ini, betul sekali. Ya, kita awali Apa Kabar Indonesia Siang hari ini pemirsa dengan informasi ini ada seorang bocah SD di Bangkalan, Madura yang berkurban seekor kambing hasil dari menyisihkan uang saku sekolah. Ya, ini hebat sekali karena dalam 1 tahun menabung, kemudian bocah ini bisa mengumpulkan uang sebesar 3 juta rupiah untuk membeli hewan kurban. Mirza Ukail Arfia, seorang bocah desa Burneh, Kabupaten Bangkalan dengan bangga menarik kambing dari pasar hewan Burneh untuk ia serahkan ke panitia kurban. Di Idul Adha tahun ini, Mirza membeli seekor kambing dari hasil uang tabungan yang ia simpan selama 1 tahun. Uang tabungan dalam celengan Mirza terkumpul 3 juta rupiah. Bocah kelas 2 SD ini memang sudah berniat untuk menggunakan tabungannya membeli hewan kurban. Menabung selama 1 tahun. Saya juga terus yang dari Idul Fitri nabung. Yang dikasih orang itu ditabung buat berkorban. Ya. Kambingnya harga seberapa? 3 juta. Panitia penyembelihan hewan kurban Desa Burneh Bangkalan menerima 26 ekor sapi dan 13 ekor kambing dari masyarakat termasuk milik Mirza. Daging kurban tersebut kemudian akan dibagikan kepada warga sekitar, terutama bagi kaum duafa dan fakir miskin. Saya kira panitia sudah siap 2.500 bungkus. Bungkus. Ya. Di sekitar sini atau di desa lain nanti? Di desa lain. Jadi kita bentuknya dari tetangga dekat dulu dengan kampung ini, kemudian kita meloncat kepada kampung yang lain. Sebelum penyembelihan, petugas dokter hewan juga mengecek langsung kesehatan hewan kurban. Setelah dinyatakan layak, panitia kemudian menyembelih masing-masing hewan tersebut. Dari Bangkalan, Madura, Dimas Farik, Abdul Rahim, TV One mengabarkan. Pemirsa, ratusan warga di Grobogan, Jawa Tengah ini rela antri berjam-jam demi mendapatkan kupon daging kurban. Ya, panitia kurban mengatur warga berbaris untuk menghindari kericuhan. Ratusan warga dari berbagai penjuru wilayah Grobogan sudah mengantri sejak pagi hari. Yaitu setelah selesai sholat subuh untuk mendapatkan kupon dari daging kurban di pelataran Masjid Jabalul Khair, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Sebanyak 8 ekor sapi dan 7 ekor kambing dipotong di masjid ini untuk dibagikan kepada masyarakat. Panitia kurban menyiapkan 775 kupon pengambilan daging kurban. Warga harus berbaris rapi untuk menghindari kericuhan. Ya, pemirsa, sebuah desa di Banjarnegara, Jawa Tengah mencuri perhatian publik karena warganya berkurban sebanyak 74 ekor sapi dan 293 ekor kambing pada Idul Adha tahun ini. Ya, warga desa yang umumnya petani ini rajin menabung mengumpulkan uang kurban mulai dari Rp10.000 per hari selama 10 bulan. Daging kurban yang dihasilkan masyarakat desa di Banjarnegara mencapai 25 ton. Seperti inilah penampakan lautan daging kurban yang menggunung di Aula Dusun Kerajaan Desa Batur, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah pada tahun ini. Jumlah hewan kurban yang disembelih pun terbilang cukup fantastis, yakni mencapai 367 ekor dari 778 warga di Desa Batur. Setiap tahun, jumlah hewan kurban selalu meningkat. Tiap warga pun mendapat kurang lebih 3 hingga 4 kilogram daging kurban. Meskipun rata-rata warganya berprofesi sebagai buruh tani, antusiasme warga berkurban sangat tinggi.
Ini merupakan kebiasaan atau tradisi daripada pendahulu-pendahulu kami. Hanya saja memang syukur alhamdulillah tradisi yang baik ini bisa kami pertahankan, dan alhamdulillah setiap tahun selalu ada peningkatan meskipun terkadang situasi ekonomi kadang tidak menentu. Selain didistribusikan untuk warga Batur dan sekitarnya, daging ini juga dibagikan hingga ke kabupaten lain seperti Cilacap, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Batang, hingga Pekalongan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantyo, TV One mengabarkan. Ya, Vena dan juga pemirsa, hari ini proses penyembelihan kurban masih berlangsung ya di Masjid Istiqlal. Kita akan melihat bagaimana kondisi terkini dari pemotongan hewan kurban milik Presiden Joko Widodo di Masjid Istiqlal Jakarta. Kita langsung tanyakan kepada rekan Zinka Nela langsung dari lokasi. Silakan Zinka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Putri dan juga Vena dan juga pemirsa. Hari ini sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, Masjid Istiqlal mulai melakukan prosesi pemotongan hewan kurban yang dimulai dari pemotongan sapi pemberian dari Presiden Joko Widodo yang diketahui berjenis simental berbobot kurang lebih 1,2 ton. Dan diketahui memang hewan kurban yang diterima oleh Masjid Istiqlal untuk tahun ini sejumlah 72 hewan kurban yang terdiri dari 60 sapi dan 12 kambing, di mana pemberian ini diberikan dari beberapa kalangan, mulai dari pejabat seperti Presiden, kemudian Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang memberikan sapi berjenis limusin berbobot kurang lebih 1,2 ton, kemudian juga pemberian dari Presiden Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri yang memberikan sapi berbobot 1,5 ton, dan juga pemberian dari Presiden terpilih Prabowo Subianto sapi yang berbobot 1,2 ton, dan juga pemberian sapi dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yaitu sapi berbobot kurang lebih 1,2 ton. Selain dari para pejabat, juga diterima 20 hewan kurban dari pengusaha. Dan sampai saat ini prosesi kami lihat sudah mulai sedikit hewan kurban yang belum disembelih, karena memang untuk diketahui targetnya Masjid Istiqlal akan selesai melakukan seluruh prosesi pemotongan hewan kurban sebelum maghrib. Dan untuk pemberian kepada warga memang di Masjid Istiqlal ini tidak seperti tahun-tahun lainnya, yaitu pada tahun ini Masjid Istiqlal membagikan hasil pemotongan hewan kurban kepada warga langsung ke rumah-rumah warga, sehingga tidak terjadi antrian yang panjang di area Masjid Istiqlal. Selain itu juga targetnya memang diberikan kepada kurang lebih 3.000 warga, di mana bagi warga di luar Jabodetabek nantinya akan diberikan melalui penyaluran dari lembaga-lembaga binaan dari Masjid Istiqlal. Dan memang untuk saat ini kami memantau di sini sudah semakin sedikit hewan kurbannya, dan selain itu juga nantinya target ini belum pasti 3.000 warga, karena untuk diketahui yang sebelumnya hewan kurban dari pemberian pejabat dan juga warga sekitar ini berjumlah 62 hewan kurban, namun pagi hari tadi mendapat 10 tambahan lainnya. Sementara demikian, Putri, Vena dan juga pemirsa, kembali ke Anda di studio. Baik, ternyata masih ada hewan kurban yang belum disembeli, tapi targetnya maghrib ini akan disembeli. Terima kasih banyak Zinka Nela atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ini sempat viral karena pernikahan dini seorang pelajar SMP. Ternyata angka pernikahan dini di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ini cukup tinggi. Ya, berdasarkan data dari Pengadilan Agama setempat, setiap tahunnya ratusan remaja mengajukan surat dispensasi nikah dengan berbagai alasan, salah satunya akibat pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan. Jumlah pengajuan dispensasi nikah di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah sangat tinggi. Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Pemalang mencatat setiap tahunnya ratusan remaja datang untuk mengurus surat permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Pemalang sepanjang tahun 2023, terdapat 660 pemohon mengajukan dispensasi nikah. Sementara pada periode Januari hingga Juni 2024 ini, sudah ada 300 pemohon mengajukan dispensasi nikah.
Humas Pengadilan Agama Pemalang Sobirin menyebut pengajuan dispensasi nikah dilatar belakangi oleh berbagai alasan, salah satunya pergaulan bebas yang memicu kehamilan sebelum menikah. Sementara alasan lain, orang tua merasa risau anaknya berpacaran sehingga untuk menghindari zina akhirnya dinikahkan. Pengadilan Agama Pemalang mengaku telah melakukan berbagai macam sosialisasi, bahkan bekerja sama dengan Dinsos untuk menekan angka pernikahan dini. Kemudian untuk tahun 2023 ada 667 pengajuan dispensasi nikah. Nah, tahun sekarang 24 yang berjalan sampai bulan Juni tahun ini sudah masuk 300 pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah. Biasanya alasannya apa? Alasannya yang jelas sudah hubungan sangat akrab atau adanya pergaulan bebas, sehingga salah satu dari mempelai itu ada yang sudah hamil duluan. Sebelumnya, warga Pemalang dihebohkan dengan pernikahan dini anak di bawah umur, bahkan keduanya masih berstatus pelajar SMP. Kabar ini pun menuai perbincangan hangat di masyarakat. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One, mengabarkan. Ya, pemirsa, seorang pasien di Desa Kalamanta, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, ini dirujuk ke rumah sakit di Gimpu dengan menggunakan tandu karena akses jalan yang sulit. Ya, pasien tersebut ditandu melewati jalanan terjal dan berbahaya sejauh 64 km. Pasien bernama Arifin didiagnosa sementara dengan kondisi kaki diabetik yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Tim medis yang mendampingi dalam rujukan ini terdiri dari Dr. Ahmad dan perawat Ningsih, dengan perawat desa turut mendampingi. Karena akses jalan yang hanya bisa dilalui dengan motor dan kondisi pasien yang tidak memungkinkan untuk dibonceng, pasien dibawa menggunakan tandu. Jarak dari Kalamanta ke Gimpu sekitar 64 km dengan kondisi jalan yang sangat menantang. Kondisi geografis dan cuaca menjadi tantangan utama dalam proses rujukan ini. Namun tim medis tetap berusaha untuk membawa pasien secepat mungkin ke RS Gimpu guna mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Meski dihadapkan dengan berbagai rintangan, tim medis tetap fokus pada tujuan mereka, yaitu mengantarkan Arifin ke rumah sakit secepat mungkin untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Kisah Arifin dan tim medis Puskesmas Banasu ini menjadi contoh nyata dedikasi dan pengabdian para tenaga kesehatan di Indonesia. Mereka bekerja tanpa pamrih, bahkan dalam kondisi yang sulit demi menyelamatkan nyawa dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dari Sigi, Sulawesi Tengah, Abdi Mari, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang bayi laki-laki berusia 3 bulan di kota Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia usai disuntik imunisasi 4 varian sekaligus di puskesmas. Orang tua bayi mencurigai putranya menjadi korban malpraktik. Jadi kalau dulu itu lahirnya di... Kisah pilu dialami pasangan suami istri Isnan Nur Arifin dan Dea Wulandari asal Kampung Bantar Panjang, Sukabumi, Jawa Barat. Muhammad Kenzi Arifin, bayi mereka yang baru berusia 3 bulan meninggal dunia selang beberapa jam usai mendapat imunisasi di Puskesmas Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi pada Selasa pagi 11 Juni 2024 lalu. Saat datang untuk imunisasi, Kenzi dalam keadaan sehat. Di puskesmas, bidan memberikan 2 suntikan BCG dan DPT, serta 2 jenis obat tetes mulut. Pemberian 4 jenis imunisasi tersebut alasannya karena ketinggalan 1 bulan jadwal imunisasi.
Selain itu, pemberian 4 jenis imunisasi itu tanpa persetujuan sang ibu. Kalau dari saya pribadi ya takutnya gitu dari jenis obat yang terlalu banyak masuk ke dalam tubuh si anak gitu. Kalau memang si takarannya pasti 0,5 mili sekian, cuma kan ini mah dosisnya bukan dari takaran itu, tapi dari apakah obatnya kadaluarsa, apakah obatnya terlalu banyak yang masuk, atau salah obat. Kan saya tidak tahu, bukan ahli dalam bidangnya. Sepulang dari puskesmas, Kenzi menangis dan tidak mau diberi ASI. Bayi kemudian disuntik oleh dokter dan bidan yang datang ke rumah korban. Sang bayi kemudian dibawa ke rumah sakit Ashifa. Namun di tengah perjalanan, bibir sang bayi membiru dan kakinya dingin. Sesampai di rumah sakit, sang anak dinyatakan meninggal dunia. Jenazah Kenzi kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum di daerah Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Pihak keluarga lagi menunggu proses KIPI dari provinsi dan tim ahli untuk memberikan keterangan terkait kematian korban seperti itu. Nah, informasinya hasil KIPI itu kapan katanya? Nggak bisa ditentukan, Pak. Soalnya kan itu Komnas Independen gitu bisa ditentukan. Tapi pihak-pihak terkait, nakes-nakes terkait sudah dipanggil gitu, diinterogasi seperti itu. Orang tua Kenzi memutuskan melapor ke polisi atas peristiwa yang menimpa bayi mereka. Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan Kota Sukabumi masih belum memberikan keterangan resmi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui kronologis kejadian, pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Ibu Deara Wulandarni selaku ibu korban. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Deara. Waalaikumsalam Mbak, selamat siang. Pertama kami sampaikan turut berduka cita atas peristiwa yang dialami oleh Bu Deara dan juga keluarga, Bu. Tapi mungkin Bu Deara bisa cerita sedikit, Bu, mengenai kronologis kejadian yang melibatkan anak Ibu. Ini sebetulnya ceritanya seperti apa, Bu? Ya. Jadi ceritanya gini ya Mbak. Pada waktu hari Selasa kan sudah dijadwalkan sama bidan waktu saya datang ke posyandu mau imunisasi. Imunisasinya itu harus di puskesmas gitu, Bu. Ya, di puskesmas. Nah, waktu hari Selasa datanglah saya ke puskesmas Sukakarya itu dalam keadaan si anakku sehat. Terus sebelum disuntik juga sudah dicek suhu dulu, suhu tubuhnya dikatakan normal sama bidan. Lalu si bidannya begitu ada lagi seorang nakes buat menyuntik si anak berupa BCG, DPT, sama obat yang ditetes ke mulut 2 macam. Tapi sehabis pulang dari puskesmas tidak ada gejala apa-apa. Waktu pada di rumah saya kasih obat paracetamol sirup untuk mengantisipasi demam. Waktu jam 1 si anak tidak mau menyusu, hanya menangis sampai suaranya hilang. Terus saya teleponlah bidan itu, lalu si bidan ada datang ke rumah sama seorang dokter. Terus ngasih tindakan pertama kepada anak berupa suntik di anusnya. Habis disuntik, si bidan mengajak ke rumah sakit Ashifa. Namun dalam perjalanan si anak bibirnya membiru sama kakinya dingin. Begitu sampai di IGD, dicek sama pihak nakes rumah sakit, tidak tertolong, dinyatakan tidak tertolong. Baik Ibu Deara, ini disuntik atau dimasukkan obat melalui belakang, seperti apa tindakannya?
Yang waktu di puskesmas disuntik bagian tangan kanan, paha kanan, sama obat tetes ke mulut 2 macam. Terus yang waktu datang ke rumah disuntik bagian anusnya. Disuntik, yang di bagian anus bukan dimasukkan obat, tapi disuntik. Kurang tahu, saya nggak begitu lihat, cuman ada sih cairan obatnya ada di rumah gitu. Tapi itu untuk menurunkan panas ya, informasi yang diberikan puskesmas petugas medis begitu ya? Ya, itu tindakan pertama katanya bilangnya. Oke, Bu Dera, ini pihak puskesmas setiap melakukan tindakan kepada anak ibu sempat minta izin setiap saat kepada ibu dan keluarga atau sebetulnya langsung aja melakukan tindakan kepada anak ibu? Dari pihak bidan tidak ada tawar-menawar ke saya selaku ibunya, bolehkah ini disuntik sekaligus? Enggak ada tawarannya gitu. Jadi pihak bidan hanya mengatakan ini suntik BCG, DPT sama itu ya, cuma bilang begitu. Lalu Bu Dera tahu dari mana kalau memang ini ada dugaan malpraktik yang dilakukan oleh puskesmas kepada anak ibu? Kalau dari saya pribadi, melihat dari waktu si anak bibirnya membiru, Mbak. Baik, Ibu Dera pada saat mau imunisasi kan biasanya ditunjukkan label dari injeksinya, ada tanggal kadaluarsanya. Nah seperti itu, apakah tidak diinformasikan sebelumnya oleh pihak puskesmas sebelum menyuntikkan imunisasi untuk melihat dulu tanggal kadaluarsanya? Dari pihak nakesnya tidak ada dilihatkan si labelnya, tanggal kadaluarsanya, jenis macam obatnya, tidak. Kalau Bu Dera nih ada punya buku jadwal imunisasi nggak Bu? Tidak ada, buktiannya juga diambil sama pihak nakes. Oke. Baik. Lalu kemudian setelah kejadiannya, mohon maaf anak ibu meninggal dunia, penjelasan dari pihak dokter mungkin atau rumah sakit seperti apa? Apa yang menyebabkan anak ibu meninggal dunia? Untuk dari pihak nakes sendiri sama puskesmas belum mengasih jawaban kenapa anak saya bisa meninggal. Cuman mereka sedang meeting, nanti hasilnya hari Rabu katanya. Besok hari Rabu hasilnya. Oke. Bu Dera mungkin bisa cerita lebih detail lagi Bu mengenai tindakan apa saja yang dilakukan oleh pihak puskesmas kepada anak ibu seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Tadi sempat menyuntikkan obat ke bagian anus dari anak ibu ya Bu ya? Jadi si bidan sama yang nyuntiknya itu beda orang Mbak. Jadi si bidan cuma nyuruh nakes untuk nyuntik anak tersebut. Jadi bidan sendiri tidak nyuntik gitu. Baik. Ibu, berarti ini kalau misalnya demam kan kita tahu memang ada obat yang dimasukkan begitu ya ke dalam ke bagian belakang sang anak begitu untuk menurunkan demamnya. Nah kita mau coba pastikan kembali ini Bu, itu apakah memang obat atau memang disuntikkan ke bagian belakangnya? Sepertinya obat Mbak. Baik. Sebab waktu sebelum disuntik tuh dicek dulu suhu tubuh, dikatakan normal. Waktu si bidan sama dokter ke rumah, kan dicek dulu tuh suhu tubuhnya dikatakan normal, tapi nggak tahu kenapa dikasih tindakan disuntik lagi ke anusnya gitu. Oke, tapi kalau anak dari Bu Dera sendiri, apakah ada alergi obat tertentu kah Bu yang kemudian mungkin saja ini bisa jadi dimasukkan begitu obatnya oleh pihak puskesmas kepada anak ibu yang ibu ketahui?
Yang saya ketahui, anak saya sehat, tidak ada alergi atau penyakit apapun, nggak ada. Oke. Baik, berarti reaksinya hanya demam ya Bu? Tidak ada sesak nafas atau mungkin reaksi medis lainnya mungkin? Reaksi klinis? Tidak ada reaksi apa-apa. Demam juga tidak ada, Bu. Setelah vaksin itu disuntikan, tidak ada gejala panas atau apa-apa. Cuman dia nangis, terus suaranya tuh ngecil, terus nggak mau nyusu gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Diara atas waktunya. Sekali lagi kami sampaikan turut berduka cita atas peristiwa yang dialami oleh Bu Diara. Semoga diberikan kekuatan keluarga dan juga Mbak Diara. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kita ke informasi lain. Ada fakta menarik dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebagian fakta hukum disusun berdasarkan keterangan dari saksi kunci yang di BAP tanpa disumpah sebelumnya. Kami akan hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, 11 orang ini menjadi terpidana dari kasus pembunuhan Vina Eki. 1 diantaranya anak di bawah umur, 3 orang menjadi DPO, sementara sisanya divonis seumur hidup. Ya, namun sebagian fakta hukum disusun berdasarkan keterangan dari saksi kunci yang di BAP tanpa disumpah sebelumnya. Vina dan Eki dinyatakan meninggal dengan tak wajar. Awalnya mereka diyakini sebagai korban kecelakaan tunggal, namun kemudian berkembang menjadi kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Dalam proses persidangan di pengadilan, 11 orang menjadi terpidana, 3 orang diantaranya menjadi DPO. Sementara sisanya divonis seumur hidup, selain 1 orang anak yang masih di bawah umur. Namun sebagian fakta hukum disusun berdasar keterangan dari saksi kunci yang di BAP tanpa disumpah sebelumnya. Dede Riswanto di BAP pada tanggal 2 September 2016 jam setengah 10 pagi, namun Dede disumpah pada siang harinya pukul 12. Dede Riswanto yang mengaku melihat kejadian pelemparan batu dan kejar-kejaran motor di depan SNPN 11 Cirebon bahkan tidak bisa dihadirkan dalam persidangan. Di dalam persidangan juga ketika HP menanyakan apakah ada membawa surat penangkapan, saksi menyatakan tidak membawa surat penangkapan. Hanya berdasarkan komunikasi kamu ditangkap. Jadi tetapi saksi yang menyatakan Aib dan Dede itu yang menyatakan siapa pelakunya justru tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Sementara sebagai pengacara juga saya berulang kali meminta ke majelis hakim memohonkan agar menghadirkan saksi Aib dan Dede. Karena apa? Di dalam berita acara pemeriksaan, Aib dan Dede itu tahu banget ciri-ciri pelaku, potongan rambutnya, bentuk muka, padahal itu kondisinya kalau di dalam BAP-nya Aib dan Dede dia melihat jarak dari 100 meter. Tapi tahu banget bentuk mukanya, sisiran rambutnya. Gitu. Jadi Aib dan Dede ini seperti mengenal betul siapa yang mengejarnya. Meskipun tidak dianggap di bawah sumpah, namun majelis hakim menyatakan kesaksian Dede tetap tidak dapat dikesampingkan. Karena kesaksian Dede Riswanto ternyata sesuai dengan keterangan saksi Aib dan saksi Liga Akbar Cahyana. Sehingga pembelaan penasihat hukum para terdakwa seluruhnya tidak diterima dan ditolak. Namun belakangan Liga Akbar justru mencabut keterangannya dalam BAP tersebut. Telah terungkap juga ada beberapa poin yang dicabut oleh Liga Akbar atas kesaksiannya pada saat diperiksa dan dijadikan saksi di pengadilan. Ya, poin yang terpentingnya sih oleh Liga Akbar itu bahwa Liga Akbar bertemu terakhir dengan Eki dan Vina itu sekitar pukul 7 malam. Nah, di mana mereka itu berencana mau ke Kuningan untuk adanya pertemuan klub. Nah, itu rangkaian peristiwanya itu putus di situ. Bukan ditambahkan menjadi bahwa Eki, Vina, dan Liga Akbar ini berjalan menuju arah ke jembatan Layang Talun. Sementara itu, saksi Aib disumpah dan di BAP tanggal 6 September 2016 pada pukul 7 malam. Majelis hakim menganggap keterangan Aib tersebut tidak dapat dikesampingkan, mengingat keterangan Aib diberikan dengan disumpah terlebih dahulu, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana. Waktu itu
kebetulan keberadaan saya itu lagi di warung. Kebetulan ada sejumlah motor lewat, lalu dilempari batu. Kalau yang saya lihat itu dia melempari batu, terus dikejar. Setelah dikejar, berhubung saya juga takut ya udah akhirnya saya pulang aja gitu. Dalam persidangan, saksi mahkota bernama Sudirman justru menjelaskan bahwa penyerangan yang dilakukan terhadap Eki memang sudah direncanakan sejak tanggal 17 Agustus 2016. Sudirman mendapatkan SMS untuk melakukan perencanaan pembunuhan Eki. Sudirman juga memperlihatkan SMS tersebut pada Saka Tatal. Namun belakangan, setelah bebas, Saka Tatal mengaku menjadi korban salah tangkap polisi. Baru nyampe, mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun. Langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Sementara itu, ada sejumlah ketidaksesuaian kesaksian terkait kemungkinan barang bukti kasus pembunuhan Vina dan Eki, yaitu jaket ekstasi warna biru putih. Liga Akbar Cahyana memberikan kesaksian bahwa Vina menggunakan jaket ekstasi pada saat kejadian. Sementara itu, Aep memberikan kesaksian bahwa Eki yang memakai jaket ekstasi, sedangkan Vina memakai baju warna gelap dan rok pendek. Sedangkan, Dr. Ihda Silvia yang memeriksa Vina pada tanggal 27 Agustus 2016 di RSUD Gunung Jati Cirebon menyebutkan bahwa seingatnya dia melihat jaket ekstasi saat itu. Dr. Ihda Silvia juga memberikan kesaksian bahwa korban Vina pada saat itu memakai pakaian bawah jeans panjang warna biru dongker, dan untuk mengobati lukanya, Dr. Ihda Silvia menggunting celana tersebut. Belakangan, beredar luas di masyarakat foto yang diduga Vina dan Eki di tempat kejadian perkara saat mereka ditemukan. Namun keaslian foto ini dibantah oleh seorang saksi yang mengaku berada di lokasi malam itu. Bapak menyimak tidak proses prarekonstruksi yang terjadi beberapa waktu lalu? Tempatnya mirip tidak dengan tempat Bapak menemukan 8 tahun lalu dua korban? Beda, Ibu. Beda, baik. Sementara itu, helm yang terlihat dalam foto yang diduga TKP ditemukannya Vina dan Eki sangat mirip dengan foto helm yang digunakan sebagai barang bukti. Sedangkan jaket ekstasi tidak dijadikan barang bukti dalam persidangan. Sejumlah barang yang mungkin bisa menjadi bukti terkait kasus Vina dan Eki memang tidak dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan, termasuk juga bukti rekaman CCTV di lokasi kejadian. Kemungkinan adanya rekaman CCTV ini terlihat dari kesaksian dua orang polisi, yaitu Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar. Mereka memberikan kesaksian bahwa mereka sudah mengecek CCTV di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Sedangkan saksi lain, yaitu polisi bernama Andi Safrudin, mengatakan dirinya ke perumahan Garden mencari CCTV, tapi tidak bisa dibuka karena tidak ada operatornya. Di situ kan daerah situ sejak SMP 11 sampai ke flyover Tarung, di situ kan banyak CCTV, sekitar 5-7. Sebetulnya di persidangan saya tanyakan juga, itu ada 5-7. Yang saya ingat betul itu terkonfirmasi ada 5 tempat lah. Terlepas dari berbagai kontradiksi yang terjadi dalam persidangan, majelis hakim memiliki pertimbangan tersendiri. 11 orang menjadi terpidana, 3 orang diantaranya masih buron, sementara sisanya divonis seumur hidup. Selain 1 orang anak yang masih di bawah umur. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ada fakta menarik dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Karena saat kejadian, ayah almarhum Eki yaitu Ibtu Rudiana yang saat itu bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon melakukan penangkapan bermodal informasi dari teman anaknya. Ya, dalam keterangan di berita acara pemeriksaan, Ibtu Rudiana menceritakan peristiwa pembunuhan anaknya Eki dan Vina di tahun 2016 silam. Rudiana mendapatkan informasi kematian anaknya dan Vina dari telepon rekan sesama polisi. Saat di kamar mayat RSUD Gunung Jati, Rudiana melihat adanya luka tusuk di bagian dada depan sebelah kiri di jenazah Eki.
Sementara Vina mengalami luka robek sabetan senjata tajam di bagian paha sebelah kiri dan di punggung. Rudiana curiga penyebab kematian anaknya dan Vina bukan karena kecelakaan tunggal, melainkan dibunuh. Berbekal informasi dari teman Eki, Rudiana kemudian mengamankan para pelaku yang berjumlah 8 orang. Mereka dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk diinterogasi. Dan dari hasil interogasi, pembunuhan terhadap Eki dan Vina dilakukan oleh 11 orang. Rudiana sempat mencari keberadaan ketiga pelaku lainnya, namun para pelaku sudah kabur. Dan dalam BAP, Rudiana menjelaskan bahwa pelaku hanya ingin menunjukkan eksistensi sebagai geng motor. Ya, pemirsa, sejumlah tim kuasa hukum dari Saka Tatal melaporkan ayah Eki yakni Ibtu Rudiana ke Mapores Cirebon Kota dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Ya, kuasa hukum Saka Tatal menilai Rudiana telah melakukan rekayasa dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Tim kuasa hukum Saka Tatal laporkan Ibtu Rudiana, ayah kandung Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam ke Polres Cirebon Kota Senin siang. Ini ngelaporin siapa, Bang? Kuasa hukum Saka Tatal menilai Rudiana telah melakukan rekayasa dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Selain itu, kuasa hukum Saka Tatal menilai kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky Rudiana dianggap janggal serta penuh rekayasa keterangan penyebab kematian Vina dan Eki. Ya, pengakuan yang disampaikan Rudiana bahwa seolah-olah dia udah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah hasil tusukan samurai dan luka segala macam, tapi tidaknya berbeda dengan apa yang terjadi gitu. Ya, itu yang terjadi. Ke-8 orang itu bonyok-bonyok semua, lebih bonyok daripada mayat. Oke. Harapannya dari laporan ini? Harapan kami agar ditindak, diproses, kemudian jika ada kesalahan diluruskan. Farhad berharap Polres Cirebon Kota dapat memproses laporan tim kuasa hukum Saka Tatal terkait dengan rekayasa keterangan yang dilakukan oleh Rudiana. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya, kami jeda terlebih dahulu pemirsa, nanti kami akan kembali untuk Anda. Tapi sebelum jeda kami hadirkan informasi berikutnya terlebih dahulu untuk Anda. Ini ada 2 rekan tersangka Peggy Setiawan yang diperiksa penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat di Mapores Cirebon Kota, Jawa Barat. Ya, untuk menghadapi sidang pra-peradilan, kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan saksi dan bukti. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat memeriksa 2 teman Peggy Setiawan, Nurul Iman dan Dede Kurniawan di Mapolres Cirebon Kota, Jawa Barat. Nurul Iman menyatakan bertemu Peggy 3 kali di tempat mancing di kawasan Samadikun, Kota Cirebon. Di luar itu, saksi tidak pernah berjumpa dan tak mengetahui aktivitas Peggy. Dede Kurniawan diperiksa hampir 3 jam. Sebanyak 22 pertanyaan diberikan kepada Dede Kurniawan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Dede Kurniawan sempat mengirim pesan singkat ke Peggy Setiawan pada tahun 2016 bulan Juni sebelum kejadian 27 Agustus 2016 silam. Saat itu Peggy Setiawan berada di Kota Bandung bekerja sebagai kuli bangunan. Ya, kami tunjukkan dari chat dia bersama Peggy Setiawan, ya, dari chat dia bersama Peggy Setiawan bisa ditunjukkan chatnya. Itu ya. Ternyata pada saat kejadian dari 27 Juli 2016, Peggy Setiawan berada di Bandung. Lalu dia menanyakan kapan pulangnya, nanti ya minggu depan ya Rabu kan. Nah dia menanyakan lagi kapan pulangnya, nggak pulang-pulang. Sampai dijawab 1 September saya tidak jadi pulang karena motor saya dirampas oleh polisi. Nah
dianggap disangka geng motor. Itu jawabannya. Jadi tidak pulang itu dari Juli sampai Agustus itu kan. Untuk menghadapi persiapan permohonan pra-peradilan, pihak tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan menyiapkan sejumlah berkas bukti percakapan saksi dengan Peggy Setiawan yang terjadi pada tahun 2016 saat Peggy sedang berada di Bandung. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, dijadwalkan pada 24 Juni 2024 mendatang. Pihak Peggy Setiawan mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Sementara itu, Polda Jawa Barat telah siap menghadapi gugatan pra-peradilan tersebut, bahkan telah membentuk tim khusus bidang hukum. Kepolisian Polda Jabar meyakini penetapan tersangka terhadap Peggy sesuai prosedur. Siapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum, jadi ke pihak kejaksaan. Mari kita tunggu bersama-sama hasilnya seperti apa. Pihak Polda Jabar telah memperpanjang masa penahanan Peggy terhitung mulai 11 Juni hingga 20 Juli 2024 atau selama 40 hari ke depan. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, diantaranya sebagai bentuk respon dari kejahatan Zionis Israel yang menjajah warga Palestina di Gaza. Friends of Palestine, sebuah kolaborasi sekitar 30 orang musisi dan influencer Indonesia kemudian merilis karya musiknya berjudul Tanah Para Nabi. Kami akan hadirkan sesaat lagi. Ya, sungguh menggetarkan lagu Tanah Para Nabi ini dengan slogan Biruh Bidam Nafdika Ya Aqsa, yang artinya dengan semangat kami dengan darah kami akan menjagamu wahai Al-Aqsa. Langsung saja kita hadirkan. Sebenarnya ada 3 orang ya, tapi satu masih on the way. Betul. Kita sapa di sebelah kanan saya ada Mbak Via. Mbak Via yang ini, Mbak Bella. Dan ada Mbak Via juga. Betul. Selamat siang, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Baik. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita senang banget loh datang ke sini. Kita juga senang. Nah, Friends of Palestine. Ini gitar udah siap, mic-nya udah siap, tapi mungkin nanti nyanyinya di belakangan aja kali ya. Mbak. Kita mau dengar dulu ceritanya dari Mbak Bella dan juga Mbak Via. Ini awal mula karya musik ini diciptakan. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu, Mbak. Oke, baik Mbak Vena. Jadi tuh sebenarnya kenapa karya ini diciptakan? Karena kita tuh pada saat itu tuh sama-sama udah gerah banget ya ngelihat isu genosida di Palestina nih nggak selesai gitu. Bayangin aja udah dari semenjak bulan Oktober kemarin kan hingga sampai sekarang juga itu belum selesai juga gitu. Nah sebenarnya tuh idenya tuh udah ada dari sekitar bulan Desember tahun lalu, tapi waktu itu aku baru kayak ngobrol-ngobrol aja sama Mbak Tere. Jadi harusnya ada Mbak Tere juga ya, Kak Via ya. Iya betul. Cuman mungkin dia agak telat, jadi kita berdua dulu gitu. Tapi sebenarnya aku Bella menulis lagu itu bersama dengan Kak Tere. Nah music directornya tuh Kak Via gitu. Jadi ya karena waktu itu terinspirasi dari kata-kata Ustadz Hussein Gaza yang bilang bahwa setiap orang tuh punya peran sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti Kak Putri, Kak Vena. Kalian lewat pekerjaan kalian juga bisa gitu turut menyebarkan awareness mengenai isu Palestina. Nah kita karena kita bisanya bikin lagu, ya udah kita berjuang lewat karya gitu, lewat lagu karya Tanah Para Nabi. Tanah Para Nabi. Gitu. Nah akhirnya tuh kurang lebih mulai bulan Januari ya kita rapat. Januari pertengahan lah ya, Januari pertengahan. Di situ Sis Bella sama Sis Tere, kami ketemuan bertiga. Terus aku didengerin materi dasarnya dari puisi ternyata awalnya. Dari puisi awalnya. Puisi, betul. Lirik gitu. Terus ketika aku denger basic songnya, aku di situ langsung wah ini sih mesti dijadiin sebuah lagu utuh dengan aransemen musik yang di mana kita bersuara melalui karya gitu. Dan di situ juga Sis Bella bilang, iya sis aku pengen ngumpulin teman-teman musisi yang kiranya peduli dengan Palestine. Disitulah kami bersama-sama menghubungi teman-teman musisi ya. Dengan kepedulian yang sama terhadap saudara-saudara kita di Palestine. Proses rekaman baik dari keseluruhan musik, take vokal itu cukup cepet ya sih. Cepet. Kita berapa lama Mbak? Cepet banget. Oh 1 bulan doang. Dari recording music itu kebetulan aku di sini karena aku juga sangat-sangat peduli terhadap Palestine, apalagi di sini kita ngelihat apa sih yang kita bisa lakukan sebagai musisi. Di sini kami membuat tim musisi, aku sebagai musik produser bersama Daniel Samarkan dan Dodit. Di situ kami bersama-sama bikin musiknya, lalu
aransemen dan mengumpulkan kurang lebih hampir 20 musisi ya. 20 musisi dan Ada 10 influencer. Yes, Ya, kita belum kenal sih, kalau udah kenal aku ajakin. Oh mau diajakin juga? Tapi kan bisa nambah. Bisa nambah lah. Bisa banget. Nanti Bisa bergabung kita ya, bisa ya, masih ada kepengen kesempatan. movement ini akan terus Kak. Jadi nggak cuma setelah rilis terus udah nggak. Kita kepengennya semangat tentang Palestina ini terus disuarakan, bahkan kalau bisa sampai Gen Z dan generasi di Betul. bawahnya juga Semua mereka aware dan generasi. peduli gitu. Betul. Baik, baik. Dan Kalau untuk lagunya sendiri sudah ada berapa lagu? kalau lagu ini Baru sebagai, satu. jadi Tanah Para Nabi ini adalah anthem for Palestine, anthem pertama dari musisi Indonesia. Betul. Ya, oke. Ya, tapi nggak menutup kemungkinan kita akan bikin Terus lagi. Nah ini kan tadi katanya mengajak 20 musisi ya untuk bekerja sama. Nah ini gimana? Mungkin bisa diceritain. Kan 20 ini kan banyak ya, nggak Luar sedikit biasa. gitu. Gimana cara menggait 20 musisi ini untuk bekerja di karya musik Tanah Para Nabi ini? Oke, caranya adalah saya DM satu-satu. Oh gitu. Saya Sangat rajin sih. Oh, Bella. saya rajin ya, karena kan bertanggung jawab kan. Awal ide dari Bella ya Bella harus bisa mengeksekusi juga tentunya dengan bantuan teman-teman yang punya kepedulian yang sama gitu. Jadi ya saling ngebantu aja sih kalau misalnya kebetulan Mbak Via ada, oh nih gue kenal nih gitu, mungkin bisa dibantu. Tapi kalau misalnya emang aku pengen approach sendiri, aku tuh sampai even DM manajer artis gitu. Atau kalau misalnya kenal sama artisnya langsung juga aku WhatsApp, aku DM, dan kebetulan orang-orang yang tergabung dalam kolaborasi Friends of Palestine Indonesia ini hati mereka memang sudah terpaut dengan isu Palestina, jadi nggak susah Kak biasanya. Gak susah ya? Nggak Tapi susah, mungkin nggak susah. sebelumnya ada hubungi selain selebgram dan musisi, rencananya ke depan mau hubungi siapa lagi mungkin, profesi apa lagi Oke, untuk bergabung? Kita iya Jurnalis Mbak mungkin? Putri, Mbak, Baru mau bilang. kalian sebagai presenter juga punya andil yang besar untuk mencerdaskan bangsa gitu. Tapi mohon maaf nih, kayak kita suara kita juga nggak bisa ikut berkontribusi Tapi kan banyak ya. Bisa disuling kan Mbak? Bisa disuling ya Mbak? Berita kan luar biasa, iya. Semua orang tuh punya perannya sendiri-sendiri, Kak Putri, tenang aja, nggak ada peran yang kecil, semuanya tuh berarti dan besar. Betul. Oke, mungkin influencer bisa membagikan tadi ya Banget lagu-lagu, bisa. menyuarakan, kemudian kita juga nanti bisa share juga ke sosial media. Betul. banget. Bahkan mungkin kalau misalnya teman-teman TV One misalnya bikin acara di kampus-kampus atau di sekolah-sekolah gitu kan, bikin seminar tentang Palestine gitu. Itu kan sebenarnya juga cara kita mendidik tentang isu ini supaya orang melek gitu kan. Bisa kita diajak gitu untuk turut menebarkan awareness lewat lagu kita. Tanah Para gitu. Nabi. Dan mungkin tambahan sedikit, jadi semua musisi yang tergabung dan semua influencer juga yang tergabung di dalam Anthem for Palestine Tanah Para Nabi ini, royalti dari keseluruhan penghasilan dari lagu Tanah Para Nabi itu full untuk Palestine melalui NGO Friends of Palestine. Masya Allah, luar Jadi biasa, seluruh subhanallah. 100% royalti dari pemasukan lagu ini untuk saudara-saudara kita di Palestine. Nah, ngomong-ngomong royalti ini kan akan diberikan ya untuk warga Palestina di sana. Betul. Tapi untuk prosesnya nih, proses pembuatan karya musik ini, nah ini juga pasti kan butuh biaya gitu. Biayanya dari mana sih, Betul. Mbak? Itu awalnya dari NGO Friends of Palestine Indonesia, dan kita juga ada nyari di beberapa sponsor yang juga pastinya ada keberpihakan untuk isu ini gitu. Baik. Yang Ini kan- sama-sama support sifatnya. Baik, Sama-sama ini kan support. Friends of Palestine ini berarti ada di beberapa negara lain ya? Betul, Ya, Kak. betul. Nah berarti saling berkomunikasi juga nggak dengan Iya. Friends of Palestine yang ada di negara lain? Dan apa mungkin rencana terdekatnya gitu yang akan dilakukan oleh teman-teman? Oke, kalau misalnya kita sih ya selain terus promo dan manggung gitu ya. Karena namanya lagu kan harus Promosikan gitu ya. Dan kita punya message gitu kan, nggak mungkin kita diem aja gitu kan. Ini tuh harus terus digaungkan gitu. Salah satunya itu tadi yang aku bilang ke kakak, jadi kita kepengen bisa tampil di acara-acara kampus, acara-acara musik mungkin, supaya kita tuh nggak cuma sekedar senang-senang doang gitu, tapi musik kita tuh juga ada value yang diperjuangkan, yaitu value of humanity. Dan menurut saya isu Palestina adalah isu tentang humanity gitu. Yes. Oke. Tapi Mbak, boleh nggak dikulik sedikit soal lirik dari Tanah Para Nabi ini? Dan mungkin kita jangan nyanyi dulu ya, karena kita juga pengen, kayaknya udah nggak sabar nih. Tapi mungkin dibedah beberapa kalimat yang paling apa ya, berkesan gitu. Maknanya ini apa, pesannya ini apa? Ya, ini aku pertama kali denger lirik yang disampaikan dari Sis Bella, dan itu juga aduh hatiku semakin terpanggil. Karena kan lagu itu kan penyampaiannya melalui lirik, rasa, dan energinya kan. Dan disinilah kalau menurut aku ya, aku gak tahu menurut kamu sebagai penulis lirik ya, terutama hooknya, setiap lagu kan pasti punya hook. Suara kami akan terus menyala. Sampai seluruh Palestina kembali merdeka. Jadi poinnya sih itu yang
dari keseluruhan dari verse 1, verse 2 sampai ref, poinnya yang mau disampaikan itu ya Sis? Yes, ini lagu tentang perjuangan sebenarnya. Baik, tapi selama beberapa bulan ini mungkin apa yang menjadi kendala untuk mengumpulkan teman-teman musisi atau mengumpulkan dana atau seperti apa kendala yang dihadapi selama ini? Kendalanya untuk terus konsisten sih Kak. Itu di sulit mana-mana sih, itu sulit konsisten. sih, ya. Ngomong sih gampang ya, cuman eksekusinya tuh ya pasti ada aja. Tapi dengan bantuan Allah insya Allah ada aja lah. Untuk nyamain waktu bertemu dengan 20 musisi kan Iya, susah gak sih? itu iya. Kalau misalnya Dengan ada kesibukan acara-acara kayak scheduling, gini ya. juga, kayak kita tuh sebenarnya kepengennya setiap manggung tuh kalau bisa 20-20-nya ya. Pengen ya. Cuman kan kayak nama-nama kayak nama-nama besar kayak Dira Sugandi, terus Mas Fadli yang jadwalnya. Iya betul. Jadi ya kita sih berharap nanti ada satu acara di mana kita bisa ngajak 20-20-nya di panggung yang sama, kalau bisa menyuarakan Tanah Para Nabi. Kalau perlu sama influencer sekalian. Betul. Dan itu terjadi selain pada saat rekaman, tentunya itu kami membagi-bagi jadi 3 shift atau 4 shift rekaman. Iya. Jadi satu shift pertama buat 10 musisi, berikutnya 10 musisi dengan scheduling yang luar biasa. Luar biasa. Ada yang nyetir dari Bandung, coba. Luar biasa. Pasti kan biasa kalau bikin acara gitu butuh MC juga kan ya Mbak? Boleh lah nanti kita Boleh lah ya. berkontribusi ya Mbak. Iya, nanti kalau konser ya. Habis ini kali ya. Iya kita dong. ngobrol ya. Iya kita bikin acara bareng dong TV One buat Palestine bisa kali ya kan. Oke. Ajak-ajak Tanah Para Nabi. Baik, Maksudnya Mbak Friends Bella, of Palestine. Mbak Bella dan juga Mbak Fia, kita udah gak sabar sebetulnya pengen denger langsung, kan tadi baru satu lirik ya, sekilas doang. Nah gimana kalau kita dengerin langsung suara dan juga nyanyi serta lagu Ya, dari sampai sore nanti ya Mbak ya. Bener ya? Bener nih. Bisa. Oke, silahkan Full lagu. kita kasih waktu ya, full lagu dong. Oke, Kita kasih ya, wah kesempatan. luar biasa. Oke. Bismillah ya, belum latihan. Iya ini kita latihan pas make up tadi ya. Bener. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Biru bidang naftika ya Aqsa, biru bidang naftika ya Aqsa, biru bidang naftika ya Aqsa, biru bidang naftika ya Aqsa. Sekeras apapun usahamu membungkam kebenaran, semakin lantang kami bersuara. Wangi kasturi udara mendunia, surgawi bernyanyi mengantar pulang para jiwa pemberani. Tanah para nabi, kedamaian mati. Di tanah para nabi, pembantaian terjadi. Di tanah para nabi, kemanusiaan mati. Di tanah para nabi, hanya ada ilahi. Hanya ada ilahi. Oh, dunia. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, berbagai cara unik dilakukan warga dalam merayakan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Seperti yang dilakukan oleh Panitia Kurban Mushola Al-Awabin di Bandar Lampung, panitia ini menyediakan door prize atau hadiah langsung untuk warga. Panitia Kurban Mushola Al-Awabin, Perumahan Gria Abdi Negara Lingkungan 3 Sukabumi Bandar Lampung, menjaring animo warga dalam memeriahkan Idul Kurban. Panitia menyediakan door prize atau hadiah langsung. Selain mendapatkan daging kurban, warga penerima kupon juga diberikan hadiah secara gratis. Mulai dari ayam, dompet, voucher belanja, uang tunai, peralatan masak, sabun hingga bumbu dapur. Warga penerima kupon daging kurban bebas memilih nomor dan mendapatkan hadiah langsung sesuai nomor yang diambil. Adanya hadiah langsung ini mendapatkan respon yang positif dari warga. Dapat uangnya Pak? Mbak, kalau menurut Mbak acara door prize ini seperti apa? Ya senang.
lebih maju lagi, lebih ini lagi. Tapi senang ya Mbak ya? Dapat. Kegiatan sedekah kurban dengan membagi-bagi door prize secara gratis terhadap warga, menurut panitia merupakan bentuk kepedulian agar kegiatan kurban kian semarak, selain menjadi ajang silaturahmi warga. Ini kita kan pengambilan daging kurban, kita ada partisipasi dari warga. Ini kupon-kupon ngambil daging dapat kupon berhadiah. Oh, langsung ya Pak? Langsung. Nah apa aja Pak kalau boleh tahu hadiahnya apa aja Pak? Bermacam-macam, ada ayam, ada voucher makan gratis, ada sayuran, uangnya 100.000, uang 50.000, uang 20.000, tergantung nasibnya aja yang dapatnya. Nah. Sedikitnya ada 400 door prize yang disediakan panitia untuk dibagikan secara cuma-cuma kepada warga dan juga panitia kurban. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, puluhan anak-anak di Pulau Kadatua, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan menjalani ritual kasuna atau hitanan massal yang digelar di setiap hari Lebaran. Ya, prosesi adat yang menjadi tradisi Lebaran ini bertujuan untuk menanamkan pengetahuan agama bagi anak-anak yang sudah akil balik atau beranjak dewasa. Puluhan anak-anak laki-laki dan perempuan menjalani prosesi adat khitanan massal yang disebut kasuna bagi anak laki-laki dan kasau bagi anak perempuan. Ritual ini sudah menjadi tradisi warga di Pulau Kadatua, Kabupaten Buton Selatan saat hari Lebaran Idul Adha maupun Idul Fitri. Tradisi ini dimulai saat penyelenggaraan sholat Id dan penyembelihan kurban telah selesai menjelang sore hari. Seluruh anak-anak yang akan menjalani ritual hitanan massal mengenakan pakaian adat yang ditemani orang tua masing-masing. Kegiatan ini biasanya dilakukan di masjid desa. Menjelang sore, peserta ritual berkumpul di teras masjid mengenakan pakaian adat Kesultanan Buton. Prosesi adat dimulai dengan tradisi kasambu atau memberi saweran sejumlah uang kepada anak-anak oleh warga yang datang menyaksikan. Ini hitanan massal. Kalau dalam bahasa di sini, di daerah kami ini di Bemasi, Kadatua pada umumnya, kalau yang anak perempuan namanya kasou, ritual kasou. Kalau yang laki-laki kasuna. Ini digelar setiap kapan? Setiap Lebaran, Lebaran Idul Adha ataupun Lebaran Idul Fitri. Adat selanjutnya dikhususkan untuk anak laki-laki yang menjadi peserta khitanan diarak keliling kampung dengan iringan tabuhan gong dan gendang sepanjang perjalanan yang dipimpin tetua adat sambil melantunkan syair adat. Setelah diarak keliling kampung, prosesi diakhiri dengan ritual kasuna ini, yaitu hitanan yang dilakukan dalam ruangan khusus di masjid oleh sejumlah perangkat masjid. Tradisi hitanan massal ini juga sebagai ajang silaturahmi warga saat hari Lebaran. Dari Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi angkat suara soal kontroversi penjudi online bakal mendapatkan bantuan sosial. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Dapatkan bantuan sosial atau bansos dari pemerintah direspon oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Menko menyatakan terjadi kesalahpahaman soal istilah korban dan pelaku judi online. Menurut Muhadjir, pelaku judi online masuk ranah pidana. Jadi misleading itu, tidak begitu. Jadi menurut KUHP pasal 303 maupun Undang-Undang IT 11 tahun 2008 pasal 27, pelaku judi itu adalah tindak pidana. Karena itu para pelaku baik itu pemain maupun bandar itu adalah pelanggar hukum dan harus ditindak. Nah, siapa korbannya? Korbannya adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial maupun psikologis.
dan itulah yang nanti akan kita santuni. Kalau mereka itu yang kehilangan harta benda, kehilangan sumber kehidupan, ya, maupun kehilangan mengalami trauma psikologis, ya, kalau mereka itu nanti berupa keluarga, ya, jadi keluarga sekali lagi ya, keluarga, dan keluarga itu jatuh miskin, ya, maka itulah yang nanti mendapatkan bantuan sosial. Menko Muhadjir menegaskan setiap orang miskin menjadi tanggung jawab negara. Penerima bansos juga harus sesuai dengan kriteria dari Kementerian Sosial. Jadi orang miskin itu tidak hanya yang korban judi online saja, semua orang miskin itu menjadi tanggung jawab negara untuk diberi santunan. Dan itu kemudian akan diproses, akan dicek juga standar kriterianya cocok enggak dengan kementerian yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, kemudian ada verifikasi, kalau memang dipastikan bahwa dia memang telah jatuh miskin akibat judi online, ya dia akan dapat bansos. Jadi jangan bayangkan terus pemain judi kemudian miskin kemudian langsung dibagi-bagi bansos, bukan begitu. Ya, ini mohon dipahami betul. Ya. Muhadjir menyatakan nantinya korban judi online juga perlu direhabilitasi dengan peran Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari Jakarta, Rizka Salsabila, Bambang Supriyanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Ya, berdasarkan data PPATK, terungkap transaksi judi online ini mencapai 600 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo menyampaikan keprihatinan menyusul makin maraknya judi online yang telah memakan korban masyarakat luas. Untuk memberangus judi online, Presiden membentuk Satgas khusus. Jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang itu ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi, harta benda habis, terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Satgas Pemberantasan Judi Online dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Satgas juga diperkuat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Minfo, dan Kapolri. Tak hanya judi online, nantinya Satgas juga bakal memberangus pinjaman online ilegal. Ketuanya Pak Menko Polhukam, wakilnya Ketua Menko PMK, saya Ketua Harian Bidang Pencegahan, Pak Kapolri Ketua Harian Bidang Penegakan Hukum. Judol sama pinjol ilegal ini adik kakak, saudara kandung ini, gitu. Nanti kita pokoknya ini memastikan bahwa pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal ini memang harus komprehensif, nggak bisa separuh-separuh, harus semua lini bekerja bersama-sama. Sikat juga dong, nggak ada yang kita nggak, ya. Kementerian Koordinator Polhukam menggandeng PPATK dan OJK yang telah memblok 5.000 rekening judi online untuk ditindak secara hukum. Kemudian kami juga bekerja dengan OJK dan PPATK sudah ngeblok 5.000 rekening. Yang 5.000 rekening ini akan kita tindak lanjuti, ya, akan kita tindak lanjuti dan akan kita informasikan kepada media. Kita hanya menunggu
yang kita ajukan adalah perintahnya melalui Perpres. Ya, minggu ini turun, minggu ini langsung kita kerjakan. Karena sudah diperlukan oleh masyarakat supaya judi online ini benar-benar habis. Pemerintah hingga kini juga sudah menutup lebih dari 2 juta website judi online. Dari data PPATK, setidaknya periode Januari hingga Maret 2024, transaksi judi online mencapai 100 triliun rupiah. Angkanya mencapai 600 triliun rupiah jika digabungkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tim TV One mengabarkan. Indonesia darurat judi online. Dari data PPATK setidaknya periode Januari hingga Maret 2024, transaksi judi online di Indonesia mencapai 100 triliun rupiah. Angkanya bahkan mencapai 600 triliun rupiah jika digabungkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Judi online, bak candu. Bagi mereka yang terjerat, mereka kerap lupa diri hingga nekat menghalalkan segala cara untuk memenuhi nafsu. Aksi kriminalitas pun berani mereka lakukan demi mendapat uang untuk berjudi. Bahkan tak sedikit berakhir bunuh diri lantaran tak mampu keluar dari jerat hutang judi. Kondisi yang semakin mencemaskan itu memunculkan wacana para pelaku judi online akan mendapatkan bantuan sosial alias bansos dari pemerintah. Lantas, akankah wacana pelaku judi online mendapat bantuan sosial menjadi realita? Maka persepsi publik itu sebagai kebijakan. Nah, karena itu merupakan wacana, kalau bahasa kerennya baru usulan gitu ya. Maka sesungguhnya ini semacam ini testing the water saja sebenarnya, lebih ke arahnya ke sana. Cek ombak. Ya, cek ombak bagaimana nanti persepsi masyarakat, reaksi publik. Yang kedua, saya melihat kalaupun itu mau dilaksanakan, tentu itu harus ada kebijakan regulasinya yang tepat. Karena apa? Persoalannya pemberian bansos kepada judi itu, atau istilahnya korban judi, itu saya anggap pendapat pribadi saya itu tidak solutif dan tidak efektif, dan itu bukan kebijakan yang tepat juga. Gitu. Apakah miskin itu didata berdasarkan sebab akibat atau karena kemiskinan itu sendiri? Kalau memang miskin secara rata tanpa ada melihat akibatnya, apakah akibat pinjol, apakah melihat judol atau akibat yang lain memang tidak punya pekerjaan, tentunya nggak perlu membicarakan soal penyebabnya. Maka siapapun yang miskin, undang-undang dasar kita adalah dipelihara dan diatasi oleh pemerintah, bahasa mudahnya seperti gitu. Tapi ketika di-mention atas nama judi, itu kan membuat kita tergerak ya. Kalau kami di aspek keagamaan, judi dengan pinjol dua hal yang berbeda. Sama-sama soal online atau nanti mengakibatkan kemiskinan. Ketika judi, itu ada orang yang kena penyakit. Sehingga dia kecanduan dan dia sadar sebenarnya ketika melakukan itu. Sementara kalau pinjol adalah orang yang meminjam karena terdesak. Di situ ada proses di mana membuat orang terperosok di dalam walaupun banyak online. yang pelaku judi akhirnya meminjam pinjol juga gitu ya. Pinjol juga, dan itu juga mengakibatkan pada kemiskinan. Kalau tidak ada banyak DTKS itu, data terpadu kesejahteraan sosial, tidak ada penyebabnya, tapi siapapun yang miskin, mengapa di sini oleh pejabat Menko itu, artinya seorang Menko menyebut soal korbannya online seakan ada prioritas. Di sini menimbulkan polemik. Bagi kami secara keagamaan ini jelas adalah haram. Miskin kan bisa macam-macam. Situasi orang dan keadaan orang menjadi miskin bisa macam-macam. Ada yang karena misalnya ada musibah, ya, ada yang misalnya karena gaya hidup tidak bisa bertahan dengan status ekonomi yang sebelumnya agak baik, misalnya, macam-macam. Termasuk ya yang kemudian menjadi fenomena juga ini adalah banyak juga yang karena kepala keluarganya terpapar judi online. Nah ini kan orang-orang ini kan harus kita bicarakan, harus kita pikirkan nasibnya yang menjadi miskin. Nah, karena itu saya setuju kalau keluarganya apapun definisinya dalam konteks pidana, nomenklaturnya apa? Apakah korban langsung, korban tidak langsung? Yang jelas dia menderita, menjadi miskin, menjadi memenuhi syarat menerima bantuan sosial itu
Karena kepala keluarganya itu faktor utamanya adalah bermain judi online. Sampai Tim TV One mengabarkan. Usut punya usut, Desa Sukolilo ditenggarai sebagai sarang sindikat bisnis mobil maupun sepeda motor curian. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Awal mula para korban ini berangkat dari Jakarta untuk menuju ke Pati untuk tujuan diajak oleh korban saudara BH yang meninggal dunia untuk mengambil mobil
rentalan saudara BH tersebut, yang mana informasi menurut mereka berdasarkan posisi GPS berada di Desa Sumber Suko, Kecamatan Sukolilo, bahwa ketika menemukan mobil, kemudian dengan kunci cadangan mengambil mobil tersebut, kemudian ada warga yang melihat, kemudian diteriaki maling sehingga para korban dikejar oleh warga dan kemudian dipukuli. Kebakaran hutan. Seorang bos rental mobil bernama Burhanis, warga Kemayoran, Jakarta Pusat yang berusia 52 tahun, tewas akibat amuk massa salah sasaran. Sementara, 3 orang rekannya mengalami luka parah dan dirawat di rumah sakit. Polisi pun kemudian mengamankan 2 orang yang diduga ikut terlibat dalam penganiayaan yang mengakibatkan kematian bos rental bernama Burhanis tersebut. Kami keluarga sangat kehilangan figur seorang ayah, seorang papa yang selama ini ada, yang selama ini memberikan nafkah kepada keluarganya, saat sekarang sudah tidak ada. Kalau dimakamkannya itu di daerah Karawang Timur, di desa Mahmulya, Majalaya, Karawang. Makam keluarga atau apa itu? Itu makam pondok pesantren. Kebetulan putrinya dulu sempat pesantren di sana. Betul-betul berharap kepada Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jateng, Bapak Kapolres Pati betul-betul bisa mengusut tuntas atas kejadian yang menimpa kakak kami. Selanjutnya, tak berselang lama dari penangkapan 2 orang pelaku pengeroyokan, 1 orang lagi yang awalnya mengaku sebagai korban pencurian mobil ditangkap polisi. Sementara itu, seorang konten kreator diperiksa polisi karena diduga terkait dengan ujaran kebencian di media sosial. Meski sebelumnya, ia telah meminta maaf karena dihujat oleh netizen. Pemirsa, tampilan nama Desa Sukolilo di Pati, Jawa Tengah di peta halaman pencarian jadi sasaran kekesalan warganet. Selain karena buntut kasus pengeroyokan bos rental mobil, ternyata saat ditelusuri via online memang banyak ditemukan kendaraan yang digunakan warga tidak disertai plat nomor. Dalam beberapa hari terakhir, tampilan peta dan jalan desa Sukolilo, Pati, Jawa Tengah di laman pencarian Google berubah nama. Mendadak, kini banyak titik di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dinamakan sebagai kampung maling. Bahkan ada yang menamakan titik kumpul sindikat maling. Warganet menyebut kecamatan yang terletak sekitar 27 km dari pusat kota ini sebagai sarang pelaku kriminal. Hal ini merupakan buntut dari kasus pengeroyokan seorang bos rental yang dibunuh oleh warga sekitar karena ingin mengambil mobilnya yang diketahui berada di daerah tersebut. Akhirnya kekesalan warganet diluapkan dengan cara mengubah nama peta Sukolilo. Pasalnya, saat ditelusuri via online, ternyata banyak ditemukan kendaraan yang digunakan warga tidak disertai plat nomor. Hal ini semakin menguatkan dugaan warganet. Meski stigma negatif ini bermunculan, namun pejabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro konsisten membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan terus berkomunikasi dengan pihak terkait soal kasus pengeroyokan yang menewaskan 1 orang tersebut. Dengan di Sukolilo juga dianggap bahwa di situ adalah sarang bandit, tentunya kondisi ini kita juga ikut prihatin, tetapi tidak demikian kondisi yang sebenarnya, karena di kita sebenarnya semuanya kondisinya baik-baik saja, dan saat ini kita dengan seluruh kelompok elemen masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pati, kita selalu memberikan komunikasi, kita selalu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas. Meski terus dibantah, namun temuan warganet soal banyaknya kendaraan bodong yang tetap beroperasi di jalan-jalan desa belum mendapat respon dari pemerintah setempat.
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tepatnya pasal 68 ayat 1, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB alias plat nomor. Adanya tanda nomor kendaraan bermotor atau plat nomor itu sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor sudah diregistrasi. Bagi para pelanggar, aturan tersebut dapat dipidana paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Tim TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Fena Kintan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.